Ini udah sholat semua ya, buat yang beragama Islam. Sudah, Pak. Oke, saya panggil satu. Dina Risnanda Aliansari. Ada ya? Ini barusan out, Pak. Oh, barusan out. Iya, Pak, betul. Tadi ada notifikasi. Oke. Muhammad Cesari Novelino Ari Laksana. Hadir, Pak. Afminda Aryuni Widianti. Ada ya? Oh, oke, ada. Ahmad Khairun Nuri. Ada ya? Hadir, Pak. Anissa Firdaus. Hadir, Bapak. Bilal Ivandra. Bilal nggak ada. Oh, ada sih. Ya, Pak. Oke. Bilal ada. Elvin. Hadir, Pak. Isma Ayu Novi. Isma Ayu Dwi Novianti. Hadir, Pak. Dani, wah ini jadi contoh sama tuh. Dani Eko Wahyudi. Ada ya? Dita Nandi bentar. Dita Nandayani. Hadir, Dita Pak. Nandayani. Eki Dewantari. Hadir, Pak. Eva Dianti ada, Ferian Erlangga ada, Frizky Septian Pramasta ada, Hilal Afindra Marlianto ada, Iva Niatun Nafiah, ini ada juga Iis Elvi Hasanah ada, Ganis Wardila Ningsih ada, Kurniawati Firdaus ada, Medinatun Nur Laili ada, Melia Rizky Miono ada, Muhammad Febi Wahyudi. Alhamdulillah hadir, Pak. Muhammad Afnan Hani. Ahnaf, Pak. Hadir Ahnaf. Ahnaf Hanif ada. Oh, ini ada titik-titiknya ya, berarti bacanya gimana? Hani gitu. Ani. Iya, Pak, Ani. Oke. Muhammad Ivandio Karisma. Hadir, Pak. Hadir. Nur Fitri Malfiroh. Oh, ada. Nur Widasari ada, Nurul Alfitrotul Maunah ada, Iska Francisca ada, Windy Putri Warstio ada, Rita Nur Hadir, Pak. ada, Sarifah Nur Aini ada, Torik Firman Syah Firdaus ada, Iya Nur Hanifa ada, Fikorul Ahmad Haryadi ada. Hadir, Pak. Oke. Vivi Nur Alifah ada, Winda Suci Handayani ada, Wulandari Kusuma Dewi ada, Femima Widiatmoko ada, Yulita Sari ada. Ada yang belum dipanggil enggak ini? 21 harusnya ada 40 ya. Loh, siapa nih yang satu ini? Ini di sini 39 udah dipanggil semua. Terus ditambah saya satu, harusnya 40, ada 41. Saya, Pak. Saya belum terpanggil, Pak. Ini siapa ini? Mas Bilal Ivandra, Pak. Berapa? NIM Bilal 31310008. Saya, Pak, belum terpanggil. Ini Tapi saya siapa tadi? Iya, saya Andika, Pak. Andika Agusta Putra, Pak. 203. Iya, kelas sebelah, Pak. Jadi ikut sini buat nambah materi aja, Pak. Wah, ini dah apa namanya? Greget banget ini orang ini. Penyusup, Pak. Loh, kok ada tambah berapa nih? 39 tambah 3 42. Ada yang hilang nih satu nih. Bilal, Pak, belum di absen, Pak. Kalau hilang itu nggak apa-apa, berarti memang dia keluar misalkan, atau
sinyal tadi. Tapi kalau bertambah itu yang serem. Terus Saya mau udah bertanya Pak, ini Bilal apakah sudah di-update juga Pak? udah 1008 ya. Iya Pak, 08. Bilal Afindra Marlianto. Ada Bilal Pak, ini kembar. Ada Bilal, saya ada Hilal Hilal, Pak. Kakak Pak, kembar. Oh, si. Bilal ini udah tadi ada. Terus tambah Bilal ini kelas ini bukan kelas A kan Bilal kan FRS-nya. Iya Pak. Iya, Bilal kelas A Pak. Oke. Kalau yang kelas B tadi Andika. oh Andika. Andika Augusta Putra. Oh ini kembar maksudnya. Iya Pak, Bilal adik Andika saya. ini Andika ini apa? NIM-nya berapa? NIM saya 2031710006 Pak. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi? Belum Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nanti setelah itu mungkin ada tanya jawab ya. Sebentar. Saya mau ngambil sesuatu. Tunggu 5 menitan ya. Saya sudah kembali. Kita lanjutkan materi kita. Ini yang sudah sidang ini ada lega semua nih kayaknya. Nah, ini tadi yang kita bahas ya terkait dengan strateginya, kontrol strateginya. Itu metode 1 itu variabel yang diukur ya. Yang diukur, yang diinginkan itu X. Maaf. Variabel yang diukur ya, yang diukur itu X. Sedangkan untuk yang metode 2 yang diukur itu X1. Di sini X1 yang diukur. Ini untuk metode 1 di sini yang diukur ya. Terus yang dimanipulasi itu W2-nya. Nah, di sini. Kategorinya feedback. Jadi karena udah ada dia ngasih feedback ya belakang. Untuk yang metode 2 feed forward. Jadi ke depan ya, dari belakang ke depan. Yang ini dari depan ke belakang. Feedback, feed forward. Terus untuk metode 3 yang diukur itu ada 2, X1 sama X-nya. Terus yang dimanipulasi itu W2-nya. Kategorinya feedback, feed forward. Gitu. Nah, kalau yang metode 4 itu bukan kontrol, tetapi dia mengubah desain. Jadi nggak ada yang diukur dan nggak ada yang dimanipulasi. Itu. Nah, ini secara garis besar diagram dari proses kontrol ya. Oke. Yang ada di dalam tanda putih, di dalam latar putih ini, garis-garis putus-putus, ini menunjukkan sinyal elektrik. Jadi ada massa yang masuk, dia dikalibrasi sama satu analisa, terus masuk ke ini nanti. Mengubah ya antara XP ke E. Terus ada feedback controller, dia dari elektronik ke tekanan, ini P-nya untuk ngebuka valve-nya. Nah, dari tekanan di kontrol valve dia ngebuka dia ke laju alir. Jadi bisa dilihat ini satuannya fraksi massa, dia mengubah ke miliampere ke sinyal elektronik, ke arus ya, arus. Ini juga arus juga, tetapi dia nanti
membandingkan antara yang keluar sama yang ini, yang masuk ya, plus sama minus di sini juga. Keluarnya ini, terus nanti dia feedback controller ngontrol tekanannya, terus dari tekanan dia ngontrol valve-nya. Jadi valve-nya dari bukaannya itu ada laju alirnya. Nah, biasanya selama ini kita mempelajari di ininya spirit tank-nya ini ya, kalau kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, ini ada X1 yang masuk, ada W1 yang masuk. Ini W2-nya. Jadi tadi kontrol yang mana nih? Yang ini kalau misalkan kita buat diagramnya seperti tadi. Ini ada X1, yang W2. Nah, di W2-nya ini yang agak jelimet ya tadi ya. Nanti di sininya AC sama AT-nya ini yang di dalam garis putus-putus. Oh. Tadi steel tank-nya. Nah, jadi di sini ada detektornya tadi, analyzer, transmitternya, detektornya dia ngirim sinyal ke yang hasilnya tadi. Analyzer calibration, feedback controller, terus kayak gitu. Kalau misalkan ini sesuai, nanti berpengaruh kepada sistem kontrol pada valve-nya. Nanti ini kita akan belajar lebih jauh, misalkan dari fraksi ke MA ini, ke sinyal itu itu seperti apa, persamaan Laplace-nya misalkan, atau dari ini ke sini W2 ini. Nanti kita akan bahas di, kalau nggak salah, di pertemuan ketiga atau keempat ya. Oke. Nah, ini salah satu, ini cuma satu ini ya, satu tangki ya. Nah, bayangkan kalau misalkan kayak gini. Wah, ini udah banyak banget ini. Ada kolom. Ini sistemnya ada heat exchanger, ada kolom, heat exchanger sama kolom. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini udah jelimet banget ini. Di kolom distilasi. Di ini apa? Otik berapa nih? Operasi teknik kimia berapa nih? 2 apa 3 nih? Nah, saat berapa nih? 2 ya? 3, Pak. Oh, 3. Oke. Nah, saat ada distilasi itu kan ada pemanasan. Ini di bagian bawah. Terus ini di apa namanya ini? Bottom itu filtrat ya. Kalau yang atas itu apa ya namanya? Tapi kalau nggak salah ini reflux ya, ada refluxnya juga ya. Ini kan reflux ini. Kembalikan ke sini itu kan reflux. Ada refluxnya, ini reflux. Distilat. Oh, udah ada. Aduh, udah ada namanya nih, distilat. Ini bottom. Nah, ini ada heating mediumnya. Feednya masuk. Nah, ini di reflux. Nah, ini kalau misalkan refluxnya terlalu tinggi, misalkan bisa dikontrol entah itu dari sininya, coolant-nya ini, atau dari bukaannya misalkan yang masuk ke sini, atau dari sininya, justru dari heating mediumnya ini yang bawah ini, supaya nggak terlalu banyak yang menguap ke atas. Ya, ini macam-macam ini nanti ngontrolnya. Misalkan refluxnya terlalu tinggi, bisa ditambahi coolant, atau bisa jadi ininya dikurangi ya, heating pemanasnya, sehingga nggak terlalu banyak yang menguap. Nah, ini hierarki dari proses control activities ya. Ini lebih ke manajemennya, tapi kita singgung saja sedikit.
Yang pertama terkait dari proses itu measurement and actuation. Jadi pengukuran itu kurang lebih dari setengah, kurang dari 1 sekon, kurang dari 1 detik ya. Kan ketika ada proses dia diukur itu kira-kira karena elektrik otomasi jadi udah cepat banget. Safety and environmental equipment protection ini juga kurang dari 1 sekon. Jadi kalau misalkan ada proses yang seperti apa langsung ini valve-nya langsung nutup atau langsung shutdown atau gimana ya. Terus ada juga regulatory control, ini antara menit detik sampai menit. Terus ada juga multi variable and constraint control. Ini real time optimization, itu jam sampai hari. Ini biasa kayak misalkan kita mau mengoptimasi satu alat tertentu, penggunaannya seperti apa, itu memikirkannya dan mengukurnya itu mendesainnya itu bisa sampai jam sampai hari. Terus kalau misalkan planning dan scheduling, misalkan kita mau bikin schedule dari satu plan, satu alat, dari ngubah kan harus ada yang di maintenance sehingga nggak bisa dioperasikan. Nah itu bisa sampai hari atau bulan. Jadi mengontrol dalam satu pabrik itu ada banyak tingkatan, mulai dari kontrol yang benar-benar kontrol secara alat, ada yang secara manajemennya. Terus ini bagaimana proses mendesain suatu sistem, kontrol sistem. Nah, awalnya kita menentukan formula atau tujuan dari kontrolnya. Ini bisa ini dari warna ya. Kalau biru itu berarti aktivitas engineering, rekayasa, dan kalau yang warna kecoklatan ini berdasarkan pada informasi. Jadi ketika melakukan kontrol tujuan atau memformulasikan suatu tujuan dari sebuah kontrol itu dari sisi manajemennya, tujuan dari manajemennya misalkan SNI berapa, terus lingkungan yang harus diperoleh itu berapa, kan nanti kan alat bisa menyesuaikan ya. Terus juga dari informasi plan yang sudah ada di lapangan itu seperti apa plannya. Pabrik yang sudah ada itu biasanya seperti apa, itu kita buat formulasi tujuan dari ini kontrolnya. Kemudian mengembangkan model prosesnya itu bisa dari simulasi komputer ya, dari simulasi komputer, dan dapat input dari data pabrik yang sudah ada. Kalau ada ya pabrik di misalkan semen Indonesia mau bangun pabrik lagi, nah itu udah ada datanya terkait proses kontrolnya di pabrik-pabrik yang lain, di pabrik yang satu grup ya. Terus dari juga informasi terkait prinsip kimia dan fisikanya, misalkan dari termodinamikanya, terus dari atika tadi ya, neraca masanya, terus neraca energi, terus transfer fenomena, perpindahan, dan lain-lain. Itu masuk ke sini untuk mengembangkan modelnya, model proses. Kemudian menentukan alat, device-nya. Ini bisa dari simulasi, komputer simulasi. Kalau misalkan pakai alat ini nanti seperti apa hasilnya, kayak gitu. Terus dari teori prosesnya, dari proses kontrol, atau juga sama dari pabrik yang sudah ada alatnya. Terus menentukan hardware sama softwarenya. Hardwarenya itu misalkan mau pakai software yang seperti apa, kan macam-macamnya. Apakah yang pakai HP softwarenya, kontrolnya bisa dari HP atau dari komputer atau dari mana.
Nah ini bisa informasinya bisa dari vendor dan juga biaya. Terus baru install sistemnya. Terus kita nge-adjust ya, nge-adjust. Biasanya kan memang secara perhitungan itu 10 misalkan, ternyata ada perubahan misalnya 11 atau 9, kita adjust di setting. Terus baru deh jadi sistem kontrol yang oke. Itu mungkin bahasan kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Izin bertanya. Langsung nih, langsung. Iya, Pak, saya Nino. Oke. Kalau di kondisi stream yang terlalu banyak, untuk kita mengetahui yang mana yang harus dikontrol itu yang seperti apa, Pak? Variabel Stream untuk kita, yang- iya. Iya, di kondisi di pabrik untuk streamnya terlalu banyak. Untuk kita menentukan variabel kontrolnya yang mana itu seperti apa, Pak? Ini untuk pabrik yang sudah jadi atau ketika mau bikin? Iya, dalam kita desain pabrik seperti itu untuk menentukan Oh. PNID-nya. Oh, nah itu tergantung dari memahami prosesnya dulu. Jadi pahami dulu prosesnya seperti apa. Nah, kalau di sini itu prinsip dari kimia fisikanya. Jadi prinsip reaksinya seperti apa, prinsip termodinamikanya, prinsip dari reaksi, termodinamika, transfer fenomena. Nah, itu 3 itu yang biasanya sering. Nah, misalkan gini, misalkan kita mau pembakaran reaksi ini yang dekat dengan kalian aja, yang skripsi kemarin itu terkait dengan fermentasi tadi ya, dari glukos jadi etanol. Nah, itu kan ada beberapa macam proses nih. Dari kinetika reaksinya ya, dari kecepatan reaksinya kan kita tahu dari Monod atau persamaan apa itu, saya lupa itu. Nah, kalau misalkan konsentrasi etanolnya itu tidak sesuai, nah kita bisa bisa menentukan, karena kalau kita udah paham ya, misalkan konsentrasi dari etanol yang keluar ini dipengaruhi oleh kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh misalkan nutrisi dari bakterinya atau suhu bakterinya, suhu yeastnya, suhu jamurnya, raginya itu, atau sama juga dengan produknya. Nah, dari sana kita bisa tahu nih, berarti yang harus dikontrol itu adalah, misalkan yang paling berperan itu adalah nutrisinya, karena berarti kita kasihkan kontrol untuk nutrisi. Tetapi kita tidak bisa kalau secara penuh ya, tidak bisa menghilangkan ini maaf kalimatnya agak rancu nih, agak belepotan nih. Jadi dalam satu alat itu bisa jadi alat kontrolnya itu nggak cuma satu, bisa jadi 5, bisa jadi berapa, tergantung apa yang mau dikontrol. Nah, misalkan tadi untuk fermentasi, misalkan suhu supaya bagus misalkan, berarti ada detektor suhu digabungkan dengan steam atau dengan pendingin. Kalau misalkan dia reaksinya mengeluarkan panas, berarti yang perlu pendingin supaya suhunya tetap sama. Terus kemudian suhu, misalkan ini nutriennya supaya nggak mati. Jadi ada detektor nutrien kan. Berarti ada detektor nutrien, ada kontrol ke pipa untuk nutrien. Kalau misalnya nutriennya kebanyakan, dia nutup. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita menentukan, yaitu tadi mendevelop proses modelnya. Dari mana? Dari proses prinsip kimia dan prinsip fisikanya. Di slide yang terakhir itu ya. Jadi di bagian sininya, ketika kita mau membuat desain pabrik. Nah di sininya ini, di develop proses modelnya itu kita paham dulu apa sih yang perlu dikontrol, baru dimasukin ke sana. Itu kira-kira
Ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada saya tanya nih. Pak, Ya, boleh. apa Iya, iya. mungkin ya Pak ya? Variabel yang sudah kita kontrol itu justru jadi variabel pengganggunya. Apa Bisa mungkin jadi. itu, Pak? Bisa jadi pengganggunya ya, bisa jadi. Makanya perlu di di apa namanya ya? Eh, misalkan gini, misalkan tadi itu kita mau mengontrol suhu ya, mau mengontrol suhu di dalam satu reaktor dengan memanaskan reaksinya, misalnya perlu panas, terus kita pakai steam. Nah, kan yang kita kontrol itu kan suhunya ya di dalam satu reaktor ya, di dalam satu reaktor. Terus kita ngeiniin itunya memanipulasinya itu menggunakan suhu dari laju air dari steam. Kalau misalnya suhunya turun, steamnya diperbanyak. Kalau suhunya rendah, steamnya suhunya turun, steam diperbanyak, suhunya naik, steamnya dikurangi misalkan. Nah, ternyata justru yang steamnya yang punya masalah. Nah, karena itu karena kan satu alat itu rangkaian, bisa jadi yang satu itu kontrol, di alat yang lain itu justru jadi pengganggunya. Di pengganggu yang di alat lain itu pengganggu, justru di alat lain itu yang jadi tempat manipulasinya atau manipulasi fungsinya. Jadi ada satu kesatuan ya dalam satu pabrik itu. Makanya kita ketika ngebicara itu dalam satu sistem. Misalkan kita ambil mengisolasi sistem sistem reaktor misalkan. Oh, berarti berarti ini itu sistemnya cuma reaktor aja. Kalau misalkan sistemnya itu satu unit, misalkan unit pembangkit energi di dalam pabrik atau unit kilennya, bisa jadi ada banyak kontrol, ada banyak variabel kontrol dan ada banyak variabel manipulasinya, kayak gitu. Jadi bisa jadi yang kita kontrol itu jadi pengganggunya, bisa jadi seperti itu. Tergantung dari kita ngelihatnya itu di bagian mananya sistemnya. Baik, terima kasih Pak Alim. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini saya mau tanya ini. Bagian mana yang statementnya ini benar ya? Yang benar itu yang mana? Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Kalau misalkan salah, coba dijelaskan kenapa salah. Oke, yang pertama feed forward dan feedback ya, kontrol feed forward dan kontrol feedback itu dia itu memerlukan variabel yang diukur ya, measure variabel ya. Ini benar atau salah ini? Saya mau menjawab. Oke. Baik. Untuk feedback dan feed forward itu memerlukan measure variable. Oke, benar ya. Iya Pak, benar. Oke, yang B, ini tadi Wulandari ya? Iya Pak. Oke, terus ini saya harus nyatet nih yang aktif nih siapa nih?